Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari ini saya memulai retret tahunan. Saya berada di Jogja, di rumah Menep di Pakem. Lama saya menimbang tema apa yang sebaiknya saya gali untuk refleksi hidup, panggilan, dan pastoral imamat saya. Saya ingin menimba dari kekayaan spiritual para pendahulu. Ada banyak buku yang saya pertimbangkan. Beberapa tahun terakhir saya mendalami buku Hidup dengan Tujuan. Sekarang saya menemukan tema buku yang ditulis oleh Bapak Suci Paus Benediktus ke-16 yang judulnya Para Rasul, The Apostle. Buku ini yang akan menemani saya selama 5 hari ke depan. Saya ingin menimba kekuatan dari teladan hidup dan semangat pastoral para rasul dan para sahabat atau teman sekerja mereka. The Apostle atau para rasul, asal-usul gereja dan para teman sekerja mereka. Saya ingin membacakan tulisan di halaman terakhir, halaman belakang luar. The Apostles, para rasul. Dalam buku ini, Paus Benediktus ke-16 ingin menunjukkan betapa terang wajah Kristus terpantul pada wajah gereja. Bapak Suci meyakini wajah Kristus itu sangat terang, terpantul pada wajah komunitas iman yang disebut gereja, yaitu kita semua. Dengan catatan, meskipun gereja, yakni kita, tetap berada dalam keterbatasan dan bayangan kerapuan dan dosa. Wajah Kristus yang tampak cemerlang terang benderang itu diekspresikan oleh gereja dalam keterbatasan, dalam bayangan kerapuhan, dan dalam dosa. Poin ini sungguh sudah menarik, karena gereja walaupun sungguh-sungguh secara murni dan tulus memancarkan terang wajah Kristus seterang-terangnya, tetapi gereja tidak mengklaim diri, kita tidak mengklaim diri, setiap pribadi tidak mengklaim diri sebagai institusi yang sempurna. Bahkan disebut dalam keterbatasan dan bayangan kerapuhan dan dosa. Maka dalam refleksi saya yang dituntun oleh buku ini nanti, The Apostles, saya membacanya dalam realitas di satu sisi Allah yang sempurna, di sisi lain kita atau saya yang tidak sempurna. Challenge-nya adalah bagaimana saya yang tidak sempurna namun dipilih oleh Tuhan, sungguh terus-menerus berusaha untuk menampilkan wajah Allah yang seterang-terangnya dalam perjalanan imamat saya dan konkret dalam pastoral saya kepada Anda semua, kepada segenap umat beriman, saya sebagai imamnya. Setelah Bunda Maria yang memantulkan wajah Kristus secara murni, kita menerima kebenaran Kristus melalui para rasul. Kalau ditunjuk pada person siapa, Kristus itu diekspresikan secara murni,
adalah pertama-tama dalam diri Santa Perawan Maria atau Bunda Maria disebutnya, yang memantulkan wajah Kristus secara murni. Kita menerima kebenaran Kristus melalui para rasul, dan selanjutnya adalah para rasul yang bersama Kristus bekerja sama mendirikan komunitas iman yang disebut gereja, yang turun-temurun anggotanya sampai pada kita sekarang dan di sini, pada Anda sekarang dan di sini. Yang menarik, buku ini bukan hanya berisi renungan atas teladan dan iman dari ke-12 rasul. Apa yang mau kita gali dari tokoh-tokoh yang akan diceritakan dalam buku para rasul ini adalah teladan hidup dan iman. Jadi fokusnya adalah pada teladan mereka dalam beriman, dalam mengekspresikan dan mewujudkan iman mereka, dan hidup mereka seperti apa. Itu bisa menjadi tolok ukur dan cara pandang atau titik pijak kita untuk kemudian membaharui diri, menyesuaikan itu. Itu juga tantangan yang kedua bagi saya. Tetapi juga tokoh gereja perdana seperti Rasul Paulus, Timotius, Titus, Stefanus sang martir pertama, Barnabas, Silas, pasangan suami istri Kristiani Priscilla dan Aquila, serta para perempuan di seputar Yesus. Ini menarik. Tentu saja Paulus bukanlah satu di antara 12 rasul. Demikian juga Timotius, Titus, ataupun Stefanus. Tetapi orang-orang ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa, yang bekerja sama dengan para rasul, meneladan hidup mereka dan menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk menjadi titik pijak cara pandang kita dalam hidup dan beriman. Maka buku ini juga akan menceritakan tokoh-tokoh di luar 12 rasul itu. Dengan berbagai cara yang sangat piawe, entah melalui urian teologis biblis yang bermutu, atau melalui pilihan-pilihan tema dan sudut pandang yang jernih dan mencerahkan serta nyambung dengan realitas tantangan hidup aktual gereja hari ini, Paus Benediktus XII benar-benar membantu kita untuk sampai kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Pada kalimat terakhir disebutlah relevansi untuk mengenal lebih dalam hidup dan iman para rasul dan kawan-kawan itu. Karena juga sangat relevan untuk setiap pribadi yang hidup di zaman ini dan di sini berjumpa dengan Yesus sendiri. Maka, ayo, saya mengundang Anda untuk bertekun lebih serius mengikuti video demi video, unggahan demi unggahan, YouTube demi YouTube yang akan saya sharingkan setiap hari. Tentu tidak seperti video-video yang lain yang saya membawakannya dengan ringan dalam pengalaman sehari-hari. Tetapi ini lebih berfokus pada informasi dan refleksi tentang para rasul yang memang itu adalah teladan iman kita yang sesungguhnya. Maka kalau Anda dan saya ingin serius belajar mendalami pengetahuan tentang iman, saya mengundang Anda untuk menyisihkan waktu bersama saya mendalami tokoh-tokoh para rasul dan para sahabat mereka, sahabat kita ini. Amin. Ayo kita jadwalkan setiap hari untuk mengikuti refleksi dan informasi tentang para rasul. Dan saya akan merekam refleksi itu selama 5 hari saya retret di tempat ini. Semangat! Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu.